Ini adalah kisah seorang remaja yang bernama Yung Ho. Saat ini dia tengah mengambil kelas tambahan agar diterima di perguruan tinggi. Tidak ada sesuatu hal yang ia minati, fokusnya hanyalah belajar agar segera lulus. Meski Yung Ho sudah mengulang kelas 2 kali, namun dia masih tetap saja optimis. Rupanya Yung Ho tidaklah sendiri, ada siswi dari kelas lain yang ternyata juga mengalami hal yang sama. Dia bernama Sujin. Saat itu keduanya tak sengaja bertemu di sebuah lapak jajan pinggir jalan. Lalu Sujin mulai membuka sebuah obrolan. Kemudian dengan percaya dirinya, ia meminta Yung Ho untuk mentraktir jajanannya. Keduanya kembali bertemu selepas pulang sekolah. Lalu Sujin mengatakan, "Yung Ho, kamu sadar gak sih kalau pertemuan ini sangatlah aneh? Jangan-jangan ini adalah sebuah takdir, karena selama 2 tahun berturut-turut kita selalu senasib, yaitu gagal masuk perguruan tinggi." Lalu Yung Ho pun menjawab, "Hah? Takdir? Ini hanya perasaan kamu saja." Lalu keduanya berpisah saat bus yang Yung Ho tunggu akhirnya tiba. Di malam harinya, Yung Ho teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu dia tengah mengikuti acara lomba lari di sekolahnya. Dia terjatuh dan menghasilkan luka di tangannya. Saat ia tengah membersihkan luka itu, lalu tiba-tiba saja datang seorang gadis memberinya sapu tangan. Gadis itu bernama Soyun. Perhatian kecil ini tak bisa Yung Ho lupakan sampai saat ini. Kemudian di keesokan harinya, Yung Ho menemui kawan lamanya yang bekerja sebagai sales ponsel. Ia hendak membeli ponsel model terbaru, sekaligus meminta tolong temannya untuk bilang ke orang tuanya yang kebetulan menjabat sebagai wakil kepala sekolah untuk memberinya nomor ponsel atau setidaknya alamat dari Soyun, karena ada sesuatu hal yang ingin Yung Ho kembalikan kepada gadis itu. Setelah akhirnya Yung Ho tahu kalau Soyun ternyata berkuliah di Universitas Busan, kemudian Yung Ho menulis sebuah surat yang akan ia berikan kepadanya, berharap Soyun akan ingat tentang dirinya. Surat itu diambil oleh adiknya Soyun, dia bernama Sohee. Rupanya Soyun kini sedang dirawat di rumah sakit dan keadaannya begitu memprihatinkan. Dia hanya bisa terbaring dan tak sanggup berbicara. Sohee kemudian membacakan surat itu. Dengan sabarnya ia menulis jawaban dari kakaknya lewat sebuah kode, dan ternyata Soyun sama sekali tidak mengingat apa-apa. Sohee kemudian menjelaskan di surat balasan itu, mungkin Yung Ho salah orang, namun niatnya itu diurungkan. Dan Sohee merubah surat balasannya. Dia kembali menulis surat bahwa mungkin aku mengenalmu, namun kamu harus berjanji jangan mengajukan pertanyaan apapun dan jangan pula minta untuk bertemu. Terima kasih telah mengirimi surat. Surat balasan itu diterima oleh Yung Ho. Dia merasa bahagia karena cinta masa kecilnya kembali mengingat tentang dirinya. Kemudian di keesokan harinya, Yung Ho membuat kerajinan kulit membentuk seekor anjing yang lucu untuk diberikan kepada Soyun. Yung Ho sangat terampil membuat kerajinan itu karena ayahnya Yung Ho adalah pemilik kerajinan kulit dan menurunkan bakatnya kepada putranya. Soyun menerimanya dengan senang hati, lalu kemudian Sohee membalasnya dengan mengirimi surat, namun dengan tulisan yang berbeda, di mana Yung Ho harus membacanya ke arah langit. Terima kasih untuk anak anjingnya, aku meletakkannya di samping bantalku. Dia begitu tenang dan tidak menggonggong sama sekali. Itu meyakinkan untuk memilikinya di sampingku. Setelah membaca surat itu, Yung Ho dikagetkan dengan kedatangan Sujin. Di malam harinya mereka kembali bertemu. Sujin mengajak Yung Ho untuk menginap di sebuah motel. Dia ingin cerita tentang banyak hal. Sujin bercerita bahwa sewaktu ia lahir, dokter yang menanganinya lalai dalam bekerja. Pisau bedah yang digunakan melukai telinga Sujin. Karena hal itu, rumah sakit memberi kompensasi berupa uang yang sangat banyak. Kemudian ibu Sujin menyerahkan uang itu saat Sujin sudah beranjak remaja. Namun sayangnya sebulan setelahnya ibu Sujin meninggal dunia. Sementara itu, ayah Sujin memutuskan untuk menikah lagi. Karena hal itu, Sujin kini merasa kesepian. Sujin menyukai Yung Ho, tak tahan dengan perasaannya itu. Kemudian ia mengajaknya untuk menemani tidur malam ini. Namun sayangnya Yung Ho menolaknya karena hatinya sudah terikat pada Soyun. Hari demi hari, hubungan Yung Ho dengan Soyun semakin dekat, meski keduanya tak pernah bertemu. Dan Yung Ho sampai saat ini tidak pernah tahu kalau selama ini yang membalas surat itu adalah Sohee. Di keesokan harinya, Sujin kembali menemui Yung Ho. Meski ia tahu kalau ungkapan cintanya itu sudah ditolak, namun ia ingin menjadikan Yung Ho sebagai teman spesialnya.
Sujin mengajak Yungho ke pantai terdekat untuk menghilangkan peningnya materi kelas. Bagi Yungho, Sujin adalah wanita yang berbeda dan kehadirannya membuat hidup menjadi lebih berwarna. Tak lupa dengan Soyun, Yungho memberinya hadiah cangkang kerang laut yang indah. Kemudian Sohee membalasnya melalui surat tentang rasa terima kasihnya. Soyun sangat penasaran dengan sosok Yungho. Dia ingin sekali menemuinya. Dan ketika Sohee mengunjungi toko kerajinan milik ayahnya Yungho, bersamaan tepat dengan waktu yang sama, Yungho sedang mengunjungi toko buku milik ibunya Sohee. Meski keduanya tidak bertemu, namun dengan kunjungannya tersebut, mereka merasakan ada sesuatu ikatan tersendiri. Di malam harinya, ibu Sohee mengatakan bahwa Soyun mungkin hidupnya tak akan lama lagi. Dokter bilang padanya kemungkinan waktu yang tersisa hanyalah tinggal sebulan. Kabar itu membuat perasaan Sohee sedih. Lantas di keesokan harinya, Sohee mengajak kakaknya ke taman. Ia ingin ciptakan kenangan indah di sisa akhir hidup sang kakak. Kemudian Sohee memoto kakaknya untuk diberikan ke Yungho sebagai bentuk hadiah. Yungho sangat senang menerimanya. Kemudian ia memberanikan diri dengan mengajak Soyun ketemuan di lokasi sekolah SD-nya dulu, yang kini telah dijadikan menjadi sebuah taman. Yungho memintanya bertemu di tanggal 31 Desember. Sohee yang menerima surat ini merasa bingung karena sebenarnya yang membalas surat dari Yungho selama ini adalah dirinya dan bukanlah Soyun. Lantas kemudian Sohee mengirim persyaratan yang lumayan sulit, di mana dia akan menemuinya di tanggal 31 Desember namun pada saat hujan. Sebelum pertemuan itu dilangsungkan, Yungho harus berjanji untuk tidak lagi mengirimi pertanyaan. Awalnya Yungho membenci persyaratan itu karena hujan di tanggal 31 Desember sangatlah jarang terjadi. Namun karena rasa cintanya Yungho ke Soyun begitu mendalam, Yungho akan menyanggupi persyaratannya dan akan terus menunggu di taman di tanggal 31 Desember untuk menunggu hujan. Singkat waktu, kabar duka menghampiri keluarga Sohee. Soyun pada akhirnya tak selamat dari penyakit kronis yang dideritanya. Sementara itu, Yungho kini mulai frustasi karena kesulitan memahami pelajaran kelas di akademinya. Maka Yungho putuskan untuk meninggalkan kelas itu. Kemudian ia berpamitan pada Sujin bahwa ia akan berkuliah ke Jepang mengambil jurusan bisnis. Sujin merasa sedih. Lantas ia pun bertanya pada Yungho, sebenarnya perbedaan antara aku dengan cinta masa kecilmu itu apa? Lalu begini jawaban Yungho, kau dengan dia seperti bintang dan hujan. Kau bersinar terang sedangkan dia memberi sebuah kenyamanan. Bertahun-tahun setelah menjalani kuliahnya di Jepang, kemudian Yungho kembali ke negara asalnya. Dia membuka toko payung dan akan selalu menunggu hujan tepat di tanggal 31 Desember di sebuah taman. Sampai saat ini Yungho belum tahu kalau Soyun kini telah tiada. Sementara itu Sujin sampai saat ini masih setia berteman baik dengan Yungho dan mengharapkan cinta darinya. Meski ia tahu kalau dia akan kalah dengan cinta pertamanya. Yungho kemudian memberinya payung berlukiskan aurora sebagai bentuk hadiah sekaligus permintaan maaf karena tak bisa menerima cinta tulus darinya. Tak ingin terus-terusan berdiam diri, kemudian Yungho mencari keberadaan Soyun. Dia mengunjungi Universitas Busan tempat di mana Soyun dulu berkuliah. Dan akhirnya kini Yungho baru tahu kalau Soyun kini telah tiada. Perasaan sedih dan penyesalan kini menyelimuti hatinya. Ia begitu tak percaya kalau seseorang yang ia tunggu-tunggu selama ini kini telah tiada. Namun Yungho akan terus menunggu hujan di tanggal 31 Desember dan berharap akan mendapatkan sebuah keajaiban. Sementara itu, Sohee kini baru menyadari bahwa Yungho ternyata masih terus menunggu kedatangan Soyun lewat dari surat yang belum sempat Sohee baca. Setelah penantian 8 tahun lamanya, kini hari yang ditunggu akhirnya tiba, di mana tepat di 31 Desember 2011 datanglah sebuah hujan. Perasaan Yungho kini pun lega. Namun ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Yungho. Rupanya dulu sewaktu SD Soyun sudah mengidap penyakit yang serius dan dia tidak bisa mengikuti acara lomba lari di sekolahnya. Sementara itu Sohee yang pakaian olahraganya masih kotor meminjam milik kakaknya dan dari sinilah terjadi sebuah kesalahpahaman karena selama ini gadis yang Yungho cintai sebenarnya namanya bukanlah Soyun melainkan Sohee.
Cinta itu membingungkan karena seringnya muncul dari sebuah perasaan bukanlah logika. Terkadang yang selalu ada belum tentu apa yang diinginkan, dan yang jauh belum tentu juga diabaikan. Tapi sejatinya cinta itu memberi sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang membuat hidup jadi lebih berwarna. Untuk menggapai cinta, terkadang seseorang itu harus benar-benar berjuang. Jika dalam perjuangan itu lebih dominan rasa sakit, maka ini waktunya untuk berhenti. Cintai diri sendiri itu lebih utama sebelum mencintai orang lain.